para jamaah sholat subuh yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita kembali ketemu dengan topik kesehatan. Namun pada pagi hari ini saya ingin mengangkat menyongsong puasa Ramadan. Sebentar lagi Ramadan sudah tiba. Tentu saja dengan segala rasa sukacita kita menyambutnya karena kita masih diberi kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan tahun ini. Kira-kira kurang 19 atau 20, saya lupa saya. Hitung-hitung ada kurang 20, ada kurang 19. Ya. Di antaranya ini kira-kira atau kurang 30. Monggo nanti kita ikuti ketentuan yang jelas yang sudah diterima. Kita nanti tanggal 2 April adalah puasa hari pertama. Nah, kalau dihitung dari sekarang kurang berapa, monggo dihitung. 2 April kita. Nah, kalau kita ingin ingat bahwa nanti 2 April kita puasa. Nah, kira-kira itu yang kita ingat. Kapan akan kita puasa? Bahwa mulai dari fajar sampai datangnya malam. Nah, ini nanti kira-kira ini yang kita pegang. Nah, saya akan membahas tentang beberapa masalah yang mungkin terkait, seringkali muncul terkait dengan Ramadan, tapi dari sisi kesehatan. Nah, puasa Ramadan yang sering muncul masalah biasanya ini, malas makan sahur. Ini seringkali banyak, makan sahur itu malas, ngantuk setelah berbuka, sakit mah kumat, sering itu biasanya. Nah, yang punya kencing manis ini agak spesial. Terus tradisi yang perlu direvisi, nyare malam. Nah, ini yang perlu direvisi, ini biasanya terkait dengan hal-hal tersebut. Kita akan coba satu persatu kita lihat. Makan sahur, waktu harian puasa Ramadan kira-kira kita di sini 14 jam, walaupun dan tidak sama ya, kira-kira 14 jam, 13-14 jam itu. Aktivitas harus berjalan terus. Jadi kalau kita puasa itu kita terus tidak kegiatan juga puasa gitu, enggak. Tapi kegiatan tetap jalan. Kalau kegiatan tidak jalan, nanti ada beberapa hal yang akan berhenti. Ya. Ada pendapat tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi ini perlu diurai secara benar, mungkin secara syar'i. Nanti banyak ustadz lain, ustadz yang terkait dengan ini, bahwa tidur yang benar itu seperti apa, itu kira-kira. Energi dari makanan sahur itu dipakai kira-kira 6 jam. Jadi kalau kita kegiatan, kita makan sahur, nanti itu energinya kira-kira dipakai ya maksimal 6 jam itu akan habis dari makanan itu. Setelah 6 jam itu akan diambil dari energi cadangan. Jadi ada dari otot, gula di otot, ada yang dari lemak kalau gula ototnya habis nanti. Jadi apa namanya? Dari sini kita akan mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya makan sahur itu dibutuhkan. Karena kalau tidak dibutuhkan nanti ini setelah 6 jam ini, sebelum 6 jam ya, sebelum 6 jam kita akan sudah kehabisan energi. Makanya itu ya ada rasa lapar dan sebagainya, wajar. Kalau orang puasa tidak lapar ya mungkin tanda tanya apa puasa beneran apa enggak gitu ya. Pasti lapar, itu wajar, itu lapar itu. Makanya itu betapa pentingnya makan sahur. Nah, ini tadi masalah tadi yang bagi yang malas makan sahur ini sebenarnya nanti dalam kegiatannya sehari-hari itu ya mesti banyak tidak bisa terlaksana karena tidak kuat.
Makanya sangat dianjurkan makan sahur itu hukumnya yang harusnya dikerjakan. Artinya apa? Kalau kita makan sahur, ya harus makan sahur, ketentuannya begitu. Jangan sampai tidak makan sahur kecuali yang taketas. Nah, taketas tidak boleh makan sahur. Jadi makan sahur itu diupayakan harus dikerjakan. Karena kalau tidak makan sahur, nanti energinya tidak cukup. Jadi makanya diisyaratkan bahwa makan sahur itu hukumnya harus dikerjakan. Makan sahur. Jadi tidak boleh malas makan sahur. Karena biar nanti dalam sehari itu aktivitasnya harus bisa berjalan. Itu masih bisa berjalan. Jadi tidak yang ini, ngambil yang ini. Tidur terus gitu nanti. Karena energinya habis ya tidur terus nggak bisa, ya. Makanya mari kita kalau puasa ya makan sahur. Karena ketentuannya begitu, kita harus makan sahur, ya. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya kalau tentang ini, makan sahur itu dibutuhkan untuk tubuh kita. Ketentuan syar'i sesuai dengan kaidah medis itu loh. Jadi makan sahur itu butuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Sahur ya. Kemudian berikutnya ngantuk setelah berbuka. Buka puasa dibutuhkan agar proses kimia dalam tubuh itu balik seperti semula. Artinya kalau kita habis puasa 14 jam, yang 6 jam itu kan pakai energi yang itu. Nah setelah itu energinya itu diambil dari cadangan. Dari cadangan itu tentu saja menyebabkan beberapa hal yang kalau dilanjut terus tidak bagus. Makanya itu untuk kembali maka kita mesti berbuka. Aktivitas di malam bulan Ramadan butuh energi. Nah, jadi kalau energi ini karena di malam Ramadan ini aktivitasnya juga lumayan banyak. Nah, namun demikian berbuka model balas dendam, nah ini ya, menimbulkan efek-efek yang kurang baik. Misalkan semua yang disajikan masuk, pasti akan menimbulkan ngantuk itu. Makan kekenyangan mesti ngantuk. Kenapa kok ngantuk? Karena kalau perut ini isinya banyak, maka aliran darah yang ke otak dikurangi untuk mengerjakan yang perut. Kalau aliran darah yang ke otak kurang, itulah akibatnya ngantuk. Makanya kalau orang makan kekenyangan biasanya mesti ngantuk. Jadi kekenyangan tidak boleh. Karena sudah ditentukan bahwa orang makan kaidahnya cuma 3. 1, halal, 2, baik, 3, tidak boleh berlebihan. Halal, baik, tidak boleh berlebihan. Termasuk kalau makan sampai kekenyangan, itu masuk yang berlebihan. Ya. Efeknya kurang bagus, ikuti cara berbuka Rasulullah, pasti tidak menimbulkan efek ngantuk. Aktivitas malam Ramadan berjalan dengan baik. Jadi yang ngantuk-ngantuk itu biasanya makan banyak, semuanya dimasukkan. Berbuka puasa, berpuasa butuh berbuka. Berbuka mengikuti cara Rasulullah sesuai dengan kaidah medis. Jadi tidak ada, tetap jalannya bagus. Nah, gitu. Sahur itu juga ada alasan medis yang bagus, berbuka juga begitu. Maka cara-cara itu yang sudah dianjurkan, yang sudah diajarkan itu tidak ada nilai jeleknya, sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan gitu. Ya. Yang berikutnya sakit mahkumat. Nah, sakit mahkumat ya.
Sebenarnya sakit mah itu pada umumnya ada dua golongan besar ini. Satu sakit mah yang penyebab faktornya psikologis, itu boleh dikatakan 99,9%. Sakit mah yang ada luka di lambung. Ini hanya sedikit sekali. Jadi yang paling banyak itu ini. Orang sakit mah itu. Dengan berpuasa, sakit mah karena faktor psikologis harusnya membaik. Karena orang berpuasa itu kalau mengikuti kaidah yang benar, psikologisnya itu stabil, baik. Sama ceritanya kalau kita cerita dengan orang-orang yang sakit diabetes, kemudian menjalankan ibadah haji dengan bagus. Biasanya kalau di sana itu makannya sudah banyak, tapi gula darahnya rata-rata baik. Pulang ke sini naik lagi gula darahnya. Karena apa? Karena di sana itu satu, psikologis relatif stabil. Karena orang yang ibadah haji biasanya itu hanya fokus pikirannya, saya ingin beribadah. Tidak mikir yang utangan apa dan sebagainya ya di sana. Kemudian rata-rata di sana itu aktivitasnya jalan kaki itu banyak. Biasanya orang-orang di sana gula darahnya di sini jelek, di sana bisa rata-rata bagus. Yang tidak bagus hanya beberapa. Yang rata-rata banyak bagus biasanya. Karena psikologisnya bagus. Makanya itu seharusnya orang berpuasa itu psikologinya jadi bagus, penyakit emah yang karena ini menjadi baik. Nah, realitanya banyak yang sakit emah itu tambah parah. Karena tambah parah, utang puasanya. Saya hari ini akan berhenti karena sakit mah, gitu ya. Atau yang gak sakit jadi sakit mah, utang lagi puasanya itu. Bagi yang terbukti ada luka lambung yang ini memang harus ada ketentuan-ketentuan medis yang akan diikuti. Tetapi yang kebanyakan yang ini perlu pertimbangan puasanya bagaimana. Jadi harusnya jadi bagus. Oleh karena itu, nah ini di sini katanya sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah katanya ya. Jadi manusia itu secara psikologis ada yang namanya id, ada yang superego, ada ego. Sama dengan kalau para ustadz ngomong ada nafsu, ada hati, ada akal. Jadi identifikasinya kalau di dalam seringkali kita ceramah-ceramah kita ikuti bahwa ada nafsu, ada hati, ada akal. Tapi kalau secara psikologis itu istilahnya id, ego, ini ego dan superego. Nah, nafsu ini energi hidup. Jadi orang tanpa nafsu itu tidak boleh. Harus ada nafsu. Itu salah satu faktor kita. Nah, seringkali nafsu ini mengarah kepada hal-hal yang melanggar aturan. Itu nafsu itu. Sering mengarah kepada melanggar aturan. Sedangkan ego ini selalu berorientasi ilahiyah. Biasanya selalu mengikuti yang benar. Aturan-aturan itu ada di sini nih. Kalau di sini keinginan-keinginan di sini itu. Nafsu. Nah, untuk menyeimbangkan antara yang hati dan nafsu, maka akal inilah yang akan memberi keputusan. Akal ini yang beri keputusan. Oh, ini ternyata melanggar aturan, ini tidak dikerjakan. Oh, ini melanggar dan sebagainya, ini bagus, maka kita kerjakan. Ini dari sini. Nah, agar ini dan seimbang, nah di sinilah yang menjadi pusat penyeimbangnya. Demikian juga orang kalau berpuasa mestinya ini berjalan seimbang. Kalau yang tidak seimbang ini berbahaya. Kalau ininya terlalu kuat, ya katanya mendekati yang berkaki 4 katanya. Kalau ininya terlalu kuat, idnya terlalu kuat. Demikian juga kalau ini terlalu kuat, tidak seimbang,
ini bisa menimbulkan konslet-konslet yang tidak diinginkan. Jadi kalau ini tidak seimbang antara dua ini, tidak bagus. Maka disinilah kuncinya. Kenapa manusia dikaruniai akal itu bisa menyeimbangkan antara ini dan ini. Yang tidak dikaruniai akal, ya seperti yang berkaki 4 itu tidak akan mikir seperti ini. Jadi dalam psikologi juga begitu, ego ini akan memutuskan yang terbaik, maksudnya gitu. Tapi kalau ininya juga tidak beres, ini bisa geser ke sana, bisa geser ke sana, tidak bagus. Makanya ini seimbang. Demikian juga orang berpuasa harusnya begitu. Kalau seimbang antara ini dengan ini, di sini yang memutuskan, maka puasa itu akan menjadi baik, tidak menimbulkan sakit, gitu loh. Justru yang sakit-sakit dulu, yang sakit itu bisa menjadi baik karena puasa. Ada beberapa hal yang terkait dengan puasa, bahwa puasa itu termasuk yang pernah saya sampaikan juga, yang penelitiannya dari Jepang itu, bahwa orang yang berpuasa secara rutin 3 hari sekali, maka ada beberapa sampah-sampah tubuhnya itu akan menjadi bersih. Dan itu menurut penelitian itu sesuai dengan kaidah kalau kita disuruh puasa Senin Kemis, kira-kira 3 hari itu, maka bagus. Maka kita dalam berpuasa itu juga demikian. Jadi menyeimbangkan ini, seimbang antara hati, nafsu, akal yang buat timbangannya begitu. Nah ini, kalau begini, ini yang bikin masalah ini. Ya, ini nggak tahu seperti ini. Menu berpuasa kalau seperti ini, bayangkan ini. Habis makan langsung tepar nih. Loh, seharusnya orang-orang yang kena kolesterol dan sebagainya kalau berpuasa dengan benar, dia akan menjadi baik. Bukan tambah menumpuk kolesterol gitu ya. Nah kan nggak tahu kalau menu buka puasanya seperti ini, nggak tahu saya. Nah, puasa bagi yang punya kencing manis sekarang. Jadi yang bagi kencing manis ya, orang kencing manis itu ada proses kimiawi tubuh yang tidak lazim, tidak normal. Jadi orang yang kencing manis dapat hadiah kencing manis itu dalam tubuhnya ada yang prosesnya tidak normal. Makanya itu ya harus dibuat modifikasi agar normal. Karena kalau itu karena organnya tidak normal ya, kita tidak bisa beli organ di mana itu. Makanya proses itu masukannya yang diperbaiki. Jika belum diobati baik, energi utama. Jadi kalau orang kencing manis itu belum diobati dengan baik, energi yang utamanya diambil dari gula itu, ini tidak dapat dilakukan. Makanya itu kenapa orang kencing manis itu gulanya kok tinggi. Seharusnya gula itu bisa masuk ke sel, di sel diolah jadi energi untuk kegiatan kita. Tapi di kencing manis ini ada gangguan, gulanya tidak bisa masuk sel karena ada ini tadi, tidak normal tadi. Nah, kalau gulanya tidak masuk sel, maka kebanyakan diambil dari lemak, bukan dari gula. Jadi bagi saudara-saudara yang kena kencing manis, itu kalau tidak diobati dengan baik, maka energi utamanya itu diambil biasanya dari lemak ini, bukan dari gula. Karena ada, nah kalau dari lemak itu menjadi sesuatu yang tidak lazim. Seharusnya energi kita itu yang utama diambil dari gula.
Kalau tidak lazim maka menimbulkan kadar gula dalam darah tinggi tapi orangnya tambah kurus. Itu karena ketidaknormalan tadi. Jadi makannya banyak tapi tambah kurus karena gulanya tambah tinggi terus. Jadi tadi harus dinormalkan dengan obat itu. Nah, jadi agar menjadi baik maka diobati, diberi obat. Nah, obatnya diantaranya nomor 1, kalau orang kencing manis makannya harus diatur dengan baik, nomor 1 itu. Kemudian yang kedua harus melakukan aktivitas fisik alias olahraga minimal 30 menit per hari. 30 menit per hari. Kalau dengan 2 itu normal, maka obat tidak dibutuhkan. Tapi kalau dengan 2 hal itu masih tidak normal, butuh obat, bantuan. Ya. Nah, karena ini gulanya tinggi, maka orangnya sering kencing, sering minum, lapar terus, makan terus, gula tambah tinggi, badan tambah kurus, tambah letih lesu. Ini. Itu ceritanya orang kencing begitu. Jadi karena energinya seharusnya diambil dari gula, tidak bisa, diambil dari lemak. Lah gulanya, ya orangnya lapar terus walaupun gulanya tinggi. Tambah lapar, tambah makan, tambah kencing banyak, rangkaian tidak selesai-selesai itu. Harus dilakukan pemutusan dengan cara itu tadi. Atur makan, ada olahraga ringan, plus obat kalau dibutuhkan. Nah, ini prosesnya orang kencing manis secara umum begitu. Nah, maka kalau orang yang kencing manis mau puasa, sebaiknya idealnya itu gula darah sewaktunya harus diperiksa dulu. Baik kalau 100 sampai 200. Cukup kalau kurang dari 250. Maksudnya antara 200 sampai 250 itu artinya layak untuk berpuasa dengan baik. Tapi kalau masih tinggi itu sebenarnya kurang layak. Karena akan terjadi hal-hal yang tidak bagus. Atau dicek ini HbA1c ini yang lebih canggih, 6,5 sampai 7 di sini. Ini laporannya. Bagi yang sudah pakai insulin disesuaikan jadwalnya. Jadi orang yang diabetes sudah pakai insulin itu nanti jadwal insulinnya disesuaikan. Nah, kebanyakan pendapat yang muncul kalau orang diabetes pakai insulin itu sudah parah. Bukan seperti itu. Obat untuk diabetes yang paling bagus itu adalah insulin. Yang paling bagus. Nah, pil-pil itu ya bagus, tapi yang paling bagus insulin, yang paling bagus. Ya. Semuanya menimbulkan efek. Efeknya gulanya menjadi baik. Itu insulin. Gulanya menjadi baik. Efeknya. Pilnya efeknya gulanya menjadi baik. Sama. Satunya disuntikkan, satunya minum obat. Hanya gitu. Minum obat dengan insulin. Sebenarnya yang paling bagus insulin. Jadi yang biasa suntik pagi bisa diganti waktu buka umpamanya kalau pagi itu biasanya. Nah, tapi konsultasi dengan secara intensif secara ini secara umum aja saya ngomong. Bila disuntik sebelum makan maka disesuaikan. Kalau tidak makan siang mau disuntik tidak boleh, jangan. Misalkan seperti itu. Karena puasa tidak makan siang kan. Kalau makan siang tidak puasa namanya. Puasa separuh. Jadi disesuaikan. Bagi yang pakai obat diminum jadwal juga disesuaikan. Minum sebelum makan, buka sahur dan sebagainya ini harus disesuaikan. Jadi mungkin yang punya kencing manis mau berpuasa, nah lebih baik konsultasi dulu biar puasanya menjadi baik. Kenapa kadar gula harus cukup baik? Nah, kalau orang kencing manis gulanya tidak bagus, kalau berpuasa akan menimbul ini. Agar proses kimiawi ini berjalan dengan baik. Kalau bisa jadi normal. Jadi kalau orang kencing manis mau puasa gulanya mesti baik dulu. Energinya nanti bisa diambil dari gula. Energi jangka pendek tidak diambil dari lemak.
Jadi jangka pendek itu yang benar dari gula, bukan dari lemak. Energi jangka pendek tidak diambil dari lemak, jika diambil dari lemak, badan menjadi lebih lemah letih lesu tadi. Gula darah tambah tinggi, lapar haus terus. Ya. Menyisakan produk kimia yang mengganggu stamina tubuh. Jadi kalau kencing manis gulanya belum bagus berpuasa, kemungkinan akan terjadi ini. Maka harus diatur bagus dulu, baru puasa. Bagaimana cara agar energi utama diambil dari gula? Pola makan harus baik dan benar, taat asas, jadwal makan, porsi makan, jenis makanan. Nah, orang kencing manis harus taat asas ini. Obat tidak boleh dilepas bagi yang sudah minum obat. Ya. Ikhlas menerima keadaan. Jangan menggerutu. Saya kencing manis ini, ayo, tidak bisa, tidak boleh itu. Gulanya tidak turun-turun itu nanti. Ya, jadi itu kira-kira. Nah, nyari malam, orang Sunda ngomong ngabuburit itu. Tanpa dicari waktu buka, malam pasti datang dengan sendirinya. Jadi tidak usah dicari. Nah, orang nyari malam tidak usah dicari, datang sendiri itu pasti. Ya. Perlu dipikir ulang kenapa malam dicari loh itu cari. Kenapa malam dicari itu? Tidak usah dicari. Upaya Masjid Darussalam ini yang sudah diumumkan ya. Ada pengajian alikam, mari kita hidupkan thalabul ilmi, meminimalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi nanti sudah diumumkan nanti kalau habis asar ada pengajian di sini. Nah, itu adalah sesuatu yang baik. Maka perlu kita sampaikan ke anak cucu, sanak saudara, sahabat teman tetangga, nah, bahwa puasa menjelang buka tidak usah menyari malam. Kita ke masjid lebih bagus. Darussalam. Nah, tapi mohon maaf mungkin saya yang agak susah ini, yang juga tidak bisa ikut karena ada tugas sosial lain. Itu yang susah saya. Ya, kira-kira begitu. Nah ini menu berpuasa itu kan biasanya pakai kurma. Ini bukan kita berubah jadi orang Arab, bukan begitu. Jadi zaman sekarang katanya tidak boleh ke Arab-Araban, tidak begitu. Tapi ini berbuka dengan kurma ini adalah sesuatu yang bagus menurut kaidah medis juga bagus. Jadi bukan menjadi berubah jadi orang Arab, tidak begitu. Jadi kalau orang zaman sekarang itu ada Islam Nusantara dan boleh saja, tapi ya dan sebagainya itu tidak setuju. Jadi tetap karena hal yang bagus kita ambil itu tidak salah. Kira begitu. Tapi kalau belum makan nasi belum. Nah, silahkan saja itu. Tapi yang jelas tidak boleh berlebihan, Pak. Tetap produktif. Jadi makan sahur, buka puasa yang benar agar puasa tetap produktif. Nah, gitu loh. Jadi makan sahur, berbuka yang benar biar produktif. Nah, artinya puasanya tidak puasa sambil tidur terus, tidak begitu. Tapi puasa tetap bekerja dan sebagainya. Nah, bahwa puasa itu waktunya bermacam-macam, lamanya, durasinya ya. Di antaranya puasa yang tercepat hanya 9 jam. Ada di beberapa dunia kita, saudara-saudara kita yang ada yang hanya 9 jam puasa itu. Yang terpendek 9 jam ya. Tapi sebaliknya, nah ini ada yang 20 jam. Nah kita ini enak di tengah-tengah 14 jam. Sekitar 14-13. Jadi jangan-jangan di suatu tempat itu 20 jam puasa itu. Nah, selamat menunaikan rukun Islam yang keempat. Ya, kita mau puasa ya. Mari berpuasa yang benar, niat yang benar, makan sahur yang benar, mengikuti syariat puasa yang benar, berbuka yang benar, jiwa nanti bagi terlahir karena puasanya kita benar. Kalau puasa kita tidak benar, tidak dapat jiwa yang terlahir lagi. Ya. Walau berpuasa tetap produktif, badan menjadi lebih sehat. Harusnya itu. Bukan berpuasa tambah sakit. Tidak seperti itu. Kira-kira demikian. Moga-moga bermanfaat.
nanti kita berpuasa. Kebanyakan ini kan orang sahur itu kan dampaknya kan paling tidak 6 jam itu bisa mempertahankan kekuatan tubuh. Ya. Tapi kenyataannya lapar itu jam 8, jam 9. Lah, Orang banyak sarapan. Makanya sahurnya yang benar. Malah kalau habis duhur itu tidak seberapa lapar. Anehnya, orang banyak sahurnya. Ya. Makanya sahurnya yang benar agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Kira-kira begitu kira-kira. Ya. Sahurnya diukur misalnya waktunya akhir. Tapi laparnya itu jam 9, jam 10 itu dong. Jam 1. Itu terkait sebenarnya tidak semua orang sama seperti itu. Terkait yang namanya circadian siklus. Jadi circadian siklus itu tubuh kita itu sebenarnya mempunyai jam sendiri-sendiri antara orang satu dengan lain, itu bisa berbeda. Itu sebenarnya yang juga perlu kita apa? Saya pikir lebih kepada pengendalian diri. Artinya bagaimana kita menata hati dan pikiran kita untuk tidak mengarah kepada kepingin makan. Loh, ya yang tadi itu kan akan balik ke sini, Pak. Artinya begini ya. Apa namanya? Tubuh kita itu sebenarnya ada siklus tubuh kita itu. Ada siklus, circadian siklus. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Jadi orang itu punya kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menimbulkan dalam tubuh kita itu menyesuaikan dengan kebiasaan itu. Jadi kalau seseorang yang biasanya makan paginya jam 9 atau makan jam 8, nanti itu mempunyai ini. Bagi mereka yang makan pagi itu beda-beda. Jadi itu adalah tubuh, mekanisme otomatis di tubuh kita ada seperti itu. Karena hakikat puasa itu yang utamanya kan sebetulnya menahan diri, gitu kan? Ya macam-macam Pak, itu artinya. Saya tidak bisa membahas itu karena bukan bidang saya tidak ngerti. Cuman inilah harus ada keseimbangan inilah. Jadi keseimbangan ini harus kita benar-benar lakukan agar puasa kita menjadi bagus itu. Kira-kira begitu. Secara medis ya. Iya. Kira-kira begitu. Ya. Tadi kan dijelaskan makanya jangan berlebihan. Ya. Nah, aturan yang baik antara berlebihan itu yang ada apa aturan standarnya yang bagaimana itu? Ada standar medis ini. Berlebihan. Berlebihan Tidak berlebihan yang standar yang normal. sebenarnya berlebihan itu tidak apa ya, tidak bergeser dari makan tidak sampai kenyang. Ngagek kenyang ngambu itu katanya orang sini ya. Enggak sampai kenyangan enggak. Itu yang baik di situ. Ya beda, punya ukuran beda-beda. Pak Gafur yang beratnya berapa? Beratnya berapa? 100. Berat saya kira-kira 60. Kira-kira ya saya itu separuhnya sampean makanya. Karena dalam kebutuhan energi itu sebenarnya energi terkait dengan berapa luas permukaan tubuh. Itu kalau di medis itu. Jadi semakin luas permukaan tubuh, kebutuhan energinya lebih banyak. Pak Sari ini 105. Saya hanya 60. Jauh, tidak sama. Jadi jangan diambang nanti orang Pak Hari makannya 1 piring, Pak Asari 2 piring, ya itu wajar. Karena butuh energinya beda. Kira-kira begitu. Jadi bagusnya kalau makan sahur itu makan nasi atau apa buah. Terus kemudian pada saya gagal setelah sahur hindari minum kopi atau teh. ya, jadi makan sahur yang baik itu. Jadi makan sahur yang baik itu sesuai dengan keseharian sebenarnya ini. Ini yang itu lebih baik. Tetapi kalau menurut kaidah medis, makan itu harus memenuhi gizi seimbang. Gizi seimbang diantaranya ya, bahwa kalau kita makan 1 piring, nasinya itu hanya boleh setengah piring. Yang lain itu ya sayur, lauk dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau kita butuh 1 piring, porsinya itu setengah piring itu nasi, yang lain-lain itu yang separuhnya. Kira-kira begitu. Itu kaidah secara mudah ya, tidak. Kalau nanti diukur kalori sekian itu susah itu.
Kita tidak usah gunakan itu. Terus kemudian kalau kita tidak minum kopi setelah sahur dan sebagainya, kopi itu diantaranya kopi, teh itu memang mengandung yang namanya kafein dan tein itu hampir sama, teofilin dulu. Itu biasanya merangsang untuk banyak kencing. Jadi kalau kita pada waktu sahur minum itu, kemungkinan habis itu banyak kencing. Kalau banyak kencing nanti jadi haus. Nah, tidak dianjurkannya di sana. Makanya itu ya minum air putih biasa aja lah. Tapi ada orang-orang yang tidak apa-apalah. Ya itu kebiasaan masing-masing orang. Kembali lagi ke sana. Jadi makan seperti biasanya punya kebiasaan. Kalau bisa dengan gizi seimbang tadi, separuh nasi, yang separuh bukan. Yang selain itu isinya lauk dan sayur dan sebagainya itu. Hindari minum kopi, minum teh itu begitu. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dalam kita melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.